Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Syaukina dengan NIM 1901036. Baiklah, saya akan memberi sedikit materi mengenai inhaler dan saya akan mempraktikkan sedikit cara menggunakan obat khusus inhaler. Baiklah, kita masuk ke materi. Apa itu inhaler? Inhaler adalah obat hirup yang digunakan untuk mengantarkan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru. Selanjutnya, kapan inhaler digunakan? Inhaler biasanya digunakan oleh pasien yang mengalami asma dan penyakit paru-paru lainnya. Penggunaan obat dalam bentuk inhaler berguna untuk kerja yang lebih cepat dan lokal ke saluran pernafasan. Berikut merupakan jenis inhalasi berdasarkan bentuk obat yang dibawanya. Yang pertama ada aerosol inhaler, dry powder inhaler, dan nebulizer. Yang pertama ada aerosol inhaler. Zat aktifnya dalam bentuk aerosol yang tersuspensi dalam propelan, yaitu suatu gas inert yang bertekanan yang berfungsi sebagai pendorong. Pada saat alat ini ditekan, maka propelan akan mendorong beberapa dosis obat dalam satu hembusan. Bersamaan dengan itu, pengguna harus menarik nafas dalam agar obat terbawa masuk ke dalam saluran pernafasan. Berikut merupakan jenis aerosol inhaler. Yang pertama ada MDI atau meter dose inhaler. Yang kedua ada MDI spacer. Yang ketiga ada dry powder inhaler. Yang pertama ada MDI atau meter dose inhaler, yaitu alat terapi inhalasi dengan dosis terukur yang disemprotkan ke dalam mulut dan dihirup. MDI ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada kanister sebagai tempat formula, katup meter, dan yang ketiga ada aktuator. Standar MDI ini ketika alat ditekan, propelan akan mendorong beberapa dosis obat. Secara bersamaan dengan itu penggunaan harus menarik nafas dalam agar obat terbawa masuk ke dalam saluran pernafasan. Butuh koordinasi yang baik antara menekan alat dan menarik nafas ini. Baik, kita masuk ke bagian-bagian MDI. Yang pertama ada kanister, plastik holder, mouthpiece, dan bagian lainnya. Berikut merupakan jenis MDI di pasaran. Yang pertama Ventolin inhaler, isinya salbutamol. Alupen inhaler, metaproterenol sulfat. Ada Becotide inhaler, yaitu isinya beclomethasone dipropionat. MDI spacer, yaitu ada ruang antara mulut dan inhaler, dan pada bagian mulut ada katup. Saat menarik nafas, katup terbuka dan dosis akan masuk. Katup tertutup secara otomatis saat menghembuskan nafas. Lebih mudah dan tidak perlu koordinasi. Biasanya digunakan untuk anak-anak dan bayi. Ini merupakan contoh penggunaan MDI spacer pada anak-anak. Dry powder inhaler atau DPI merupakan alat dengan obat dalam bentuk serbuk dihantarkan secara lokal atau sistemik melalui rute paru-paru. Zat aktifnya dalam bentuk serbuk kering yang akan tertarik masuk ke paru-paru saat menarik nafas. Inhaler jenis ini tidak dapat propelan untuk mendorong obat masuk ke dalam saluran pernafasan. Jenis DPI yang pertama ada swinghaler, merupakan semprotan serbuk obat. Terus ada swinghaler, contohnya ada Meptin swinghaler. Selanjutnya ada Discahaler, yaitu salah satu jenis alat DPI yang digunakan dalam pengobatan asma. Nah, Discahaler ini contohnya ada Seretide Discas. Selanjutnya Turbohaler adalah salah satu jenis inhaler berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat obat dalam bentuk bubuk kering. Perangkat ini digunakan dengan cara menghisap obat melalui mulut, kemudian diteruskan ke paru-paru. Contoh produknya ada Pulmicort, lalu ada Symbicort, lalu ada Oxys, lalu ada Bricanil. Nebulizer adalah zat aktif dalam bentuk uap. Pada penggunaannya perlu menggunakan masker atau mouthpiece untuk menghirup uap obat. Nah, contoh
Produknya ada Ventolin Nebulizer. Berikut merupakan contoh alat dan penggunaan dari nebulizer. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan inhaler. Berikut merupakan langkah-langkah cara penggunaan inhaler. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Lalu buka penutup inhaler dan posisikan mulut inhaler di bawah dan bagian kepala berdiri ke atas. Kocok inhaler terlebih dahulu, lalu hembuskan nafas Anda melalui mulut secara perlahan-lahan. Yang kelima, pegang inhaler sesuai yang tertera pada gambar. Nah, yang keenam, bersamaan dengan Anda mulai menarik nafas, tekan bagian atas inhaler dengan telunjuk Anda dan hisap obat dengan perlahan dan dalam. Lalu tarik inhaler dari mulut, tahan nafas Anda selama 10 detik, kemudian bernafas seperti biasa. Yang kedelapan, jika dokter meresepkan lebih dari satu hisap, maka tunggu 30 detik. Lalu ulangi langkahnya. Lalu masukkan air ke dalam mulut, kemudian kumur-kumur untuk membersihkan sisa obat yang ada di dalam mulut. Dan yang terakhir, kemudian buang air kumur-kumur tadi dan jangan diminum. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara penggunaan obat khusus inhaler. Di sini saya menggunakan contoh Seretide 125 inhaler. Sebelum penggunaan inhaler, pastikan tangan Anda sudah tercuci dengan bersih dan dikeringkan. Setelah itu, buka inhaler dari kotak. Pastikan Anda memegang inhaler dengan benar, di mana pemegang inhaler, ibu jari berada di bawah mouthpiece dan jari telunjuk di atas inhaler, seperti ini. Setelah itu, buka tutup mouthpiece. Setelah itu, kocok inhaler beberapa kali. Setelah itu, pastikan inhaler di-puff terlebih dahulu untuk mengetahui apakah inhaler ini berfungsi dengan baik. Lalu, dongakkan kepala ke atas dan pastikan inhaler diletakkan di antara gigi. Tekan bagian atas inhaler dengan telunjuk Anda dan hirup obat dengan perlahan dan dalam. Lepaskan inhaler dan tahan nafas 5-10 detik. Setelah itu bernafas seperti biasa. Dan perlu diingat kembali, jangan lupa untuk selalu berkumur-kumur setelah Anda menggunakan inhaler dan bersihkan mouthpiece secara rutin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya sariawan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.